Yo, halo sobat-sobat Teras semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya di channel Bocah Teras Animation. Jadi, di cerita kali ini saya akan menganimasikan sebuah cerita di mana ceritanya berhubungan dengan sebuah candi. Pasti kalian tahu ya candi-candi apa? Yap, benar sekali. Candinya adalah Candi Prambanan. Mungkin kalian udah gak aneh lagi atau pernah berwisata di Candi Prambanan ini. Tapi pernahkah kalian melihat patung seperti ini? Atau patung seperti ini? Nah, patung-patung ini konon katanya ada asal-usulnya ya dari sebuah cerita Indonesia atau cerita legenda Indonesia ya. Dimana ceritanya kali ini akan saya visualisasikan menjadi sebuah animasi. Animasinya yang mengusulkan tentang asal-usul dari kedua patung dari patung wanita yang saya sebutkan tadi ya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja ke animasinya teman-teman. Let's go. Dahulu kala di tanah Jawa berdiri dua negeri, Pengging yang subur makmur bersanding dengan Prambanan yang dikuasai raksasa Prabu Baka. Ambisi Raja Pengging tak terbendung. Ia memerintahkan putranya, Kesatria Sakti Bandung Bondowoso untuk segera merebut tahta Prambanan. Perang dahsyat pun pecah. Dengan ribuan pasukan dan ilmu kesaktiannya yang tinggi, Bandung Bondowoso memimpin serangan ke jantung Prambanan. Siapa yang berani mengusik wilayahku? Maju kalian semua! Aku, Bandung Bondowoso. Hari ini kekuasaanmu berakhir, raksasa. Pertarungan sengit tak terelakkan. Dengan satu serangan telak yang mematikan, Bandung Bondowoso sukses menumbangkan Prabu Baka untuk selamanya. Celaka! Gusti Prabu gugur. Aku harus lapor ke Tuan Putri. Ampun Tuan Putri, kerajaan jatuh. Ayahanda Putri telah tiada dibunuh Bondowoso. Ayah, tidak mungkin. Siapa pembunuh kejam itu? Kerajaan ini sekarang milik Pengging. Tunduklah kalian semua. Prambanan kini telah takluk. Dengan langkah penuh kemenangan, Bandung Bondowoso memasuki istana megah itu untuk menegaskan kekuasaan barunya. Siapa wanita cantik jelita itu? Cahayanya bersinar di tengah kesedihan. Siapa namamu, Cahayu? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku Roro Jonggrang. Kau yang membunuh ayahku. Pergilah. Roro Jonggrang, kecantikanmu sepadan dengan kemenanganku. Mulai hari ini, kau akan menjadi permaisuriku. Apa? Menikah denganmu? Pembunuh ayahku? Hati Roro Jonggrang penuh dengan kebencian. Namun ia sadar, menolak cinta sang penakluk sama saja mengundang petaka bagi rakyatnya. Hamba bersedia menjadi istri tuan, tapi ada syaratnya. Katakan, emas, permata, kerajaan, apa yang kau minta? Bukan harta. Aku minta kau buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam. 1000 candi, itu pekerjaan berat, tapi bisa aku atur. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Semua itu harus selesai dalam waktu 1 malam sebelum menjelang fajar. Kau meremehkan kesaktianku, Roro Jonggrang. Baiklah, jika aku berhasil, kau adalah milikku besok pagi. Wahai pasukan kegelapan, Jin dan Ifrit, penguasa malam, dengarkan panggilanku. Bumi bergetar hebat. Dari kegelapan malam, ribuan jin muncul dan tunduk, siap mewujudkan perintah mustahil sang tuan. Kerja! Fajar semakin dekat. Cepat! 1000 candi harus berdiri sebelum ayam berkokok. Bagaikan sihir, batu demi batu melayang dan tersusun rapi. Dalam sekejap, ratusan candi megah mulai berdiri memenuhi lapangan. Tak butuh waktu lama, dengan kekuatan pasukan jin, 2 sumur raksasa pun tercipta seketika, menganga lebar menembus perut bumi. Bisumi, lihat itu. Cepat sekali, mereka bukan manusia.
Gusti Putri sudah hampir separuh selesai. Padahal baru tengah malam. Kita akan celaka. Aku tidak boleh menyerah. Jin takut pada matahari. Kita harus membuat matahari palsu. Bangunkan semua dayang. Suruh mereka menumbuk padi di lesung. Bakar jerami dan bunga di timur. Titah sang putri menyebar dalam senyap. Dengan tergesa, seluruh dayang dan wanita di desa dibangunkan untuk menjalankan siasat licik itu. Bangun! Bangun semua! Perintah Tuan Putri, hidup mati kita malam ini. Rencana dijalankan, api jerami membumbung tinggi di ufuk timur, memalsukan warna fajar dan mengusir gelap malam lebih cepat. Keheningan malam seketika pecah. Ribuan lesung dipukul serentak, menciptakan gemuruh gaduh yang memaksa alam bangun dari tidur lelapnya. Sebarkan wanginya, biar ayam mengira sudah pagi. Matahari terbit, kita akan hangus. Lari! Tunggu, ini belum waktunya. Kenapa matahari terbit secepat ini? Kami pergi. Kami pergi, ampun Tuan. Tunggu, jangan pergi. Pekerjaan belum selesai. Ini belum pagi. Bodoh kalian. Tinggal satu candi lagi, namun Jin malah pergi. Bondowoso terdiam, hidungnya menangkap aroma jerami yang mengungkap kepalsuan pagi itu. Bau jerami terbakar. Suara lesung. Ini bukan fajar. Roro Jonggrang. Kau curang. Kita berhasil, Bi. Jin-jin itu pergi. Aku selamat. Selamat. Selamat? Kau pikir kau bisa membodohi-bodohiku? Ampun Tuan. Aku tidak bermaksud untuk mencurangimu. Candi itu kurang satu. Hanya ada 999. Kau menggagalkan usahaku. Aku tidak bisa menikah denganmu. Lebih baik aku mati. Baiklah, jika kau tidak mau jadi istriku, dan candi itu kurang satu, kaulah yang akan melengkapinya menjadu 1000. Amarah Bondowoso tak terbendung. Ia mengutuk sang putri. Perlahan tapi pasti, Roro Jonggrang berubah menjadi patung batu dingin pelengkap candi 1000. Oh tidak, Jonggrang, apa yang telah kulakukan? Amarah Bondowoso tak berhenti sampai di situ. Gadis-gadis desa pun terkena kutukan, berubah menjadi arca batu yang diam membisu mengelilingi candi. Waktu terus berjalan menghapus jejak sejarah. Namun patung sang putri tetap abadi, membeku dalam diam sebagai peringatan atas janji yang diingkari. Dan kini, Mahakarya itu tetap berdiri megah, dikenal dunia sebagai candi Prambanan, warisan legenda abadi dari tanah Jawa. Tepat di bilik utamanya berdiri arca Dewi Durga yang mempesona. Konon, itulah wujud abadi sang putri yang membatu namun tetap cantik jelita. Begitulah legenda Roro Jonggrang, sebuah kisah cinta dan tipu daya yang akhirnya melahirkan sang candi ke-1000. Legenda lama menuturkan bahwa penyesalan sang pangeran tak ikut pergi. Ia masih ada di sana, tertinggal selamanya di antara batu-batu candi. Ikuti terus legenda Indonesia lainnya hanya di Bocah Tales Animation. Oke sobat-sobat Tales semuanya, jadi begitulah kisah dari patung Roro Jonggrang dan 1000 candi. Jadi bagaimana nih kalian setelah tahu kisah dari patung yang ada di Candi Prambanan ini?
boleh kalian tulis kesan dan pesannya di kolom komentar ya. Atau kalian punya juga kritik dan saran bagi saya atau buat saya ya. Misalkan bang, saya punya cerita ini, bang animasinya kayak gini-gini, atau bang animasinya harusnya kayak gini-gini nih. Kalian boleh kritik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya balas satu persatu ya. Oke, kita langsung aja ke bagian pesan moral ya. Tapi di sini saya sampaikan animasi atau cerita rakyat dari Roro Jonggrang dan Seribu Candi ini mirip ya ceritanya dengan cerita Sang Kuryang, di mana kemiripannya ada 3. Kemiripan yang pertama adalah di mana kedua karakternya baik si Roro Jonggrang atau Dayang Sumbi sama-sama tidak menyukai karakter utama dari pria ya. Yang kedua adalah di mana keduanya dari kedua karakter Dayang Sumbi maupun Roro Jonggrang mengusulkan 2 syarat walaupun persyaratannya berbeda ya, kedua syaratnya berbeda. Yang ketiga adalah kedua karakternya sama-sama menolak dan mengingkari janji yang mereka buat sendiri. Nah gitu teman-teman, kemiripan dari kedua cerita baik Roro Jonggrang dan Sang Kuryang ya. Nah kita langsung aja ke bagian pesan moral. Pesan moral yang pertama adalah kita tidak boleh mengumbar janji palsu, apalagi sampai mengingkari janji yang sudah kita buat. Contoh tindakannya berada pada Roro Jonggrang, di mana dia berjanji akan menikahi Bandung Bondowoso ketika Bandung Bondowoso sudah menyelesaikan persyaratan yang ia buat. Tapi pada akhirnya Roro Jonggrang sendiri yang mencurangi persyaratan tersebut, sehingga otomatis ia mengingkari janji yang ia buat. Dan pada akhirnya Roro Jonggrang berakhir tragis ya. Tidak boleh kalian tiru teman-teman. Yang kedua adalah kita senantiasa harus bisa mengontrol hawa nafsu kita. Nah contoh tindakannya berada pada Bandung Bondowoso yang terlalu bernafsu, serakah, dan mencintai seseorang terlalu berlebihan, sehingga ia berakhir tragis juga, di mana sang wanita berubah menjadi batu, kerajaannya hancur, dan yang tersisa hanyalah penyesalan teman-teman. Yang ketiga adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Kita wajib menghargai pilihan orang lain. Contoh tindakannya adalah pada Bandung Bondowoso yang terlalu memaksa kepada Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya, sehingga mengakibatkan Roro Jonggrang mendapatkan ide untuk membuat persyaratan yang di luar akal sehat, sehingga mengakibatkan Roro Jonggrang berakhir tragis. Yang ketiga adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Wajib kita menghargai pilihan yang diberikan orang lain teman-teman. Tindakannya berada pada Bandung Bondowoso yang terlalu memaksa dan memberikan penekanan kepada Roro Jonggrang agar ia menjadi istrinya, sehingga keduanya dirugikan ya, dimana Roro Jonggrang berubah menjadi batu dan si Bandung Bondowoso tidak mendapatkan apa-apa. Kerajaannya hancur, wanitanya menjadi batu. Jadi gini teman-teman, dalam sebuah hubungan kita wajib memiliki 2 persetujuan 2 insan yang saling jatuh cinta ya. Apabila satu hubungan tersebut tidak didapatkan atau dipaksakan, maka niscaya hubungan tersebut tidak akan berakhir baik-baik saja. Yang keempat adalah setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya ya. Nah tindakannya berada pada Roro Jonggrang, di mana ia menipu si Bandung Bondowoso ketika ia membuat matahari buatan, yang pada akhirnya ia berakhir tragis menjadi sebuah batu. Jadi itulah pesan moral yang saya dapat dari cerita Roro Jonggrang dan 1000 batu. Oke teman-teman, jadi itulah kisahnya, dan saya Ilham Tresna mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun animasinya kurang bagus ya. Bisa kalian kasih komentar atau kritik dan saran di kolom komentar teman-teman. Baiklah teman-teman, ya saya mohon maaf dulu ya, mau undur diri, mau pamit. Kita akan ketemu lagi di cerita selanjutnya, di mana cerita selanjutnya kita akan beralih ke cerita flora dan fauna seperti kancil. Itulah ya, pokoknya cerita-cerita hewan dulu teman-teman, biar gak jenuh.
Oke teman-teman, kita pamit undur diri dulu. Bye bye, sampai jumpa. Bye.